Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Udah selesai 1 minggu. Kita masih di sini. Kita masih di sini. Selamat hari Jumat. Udah selesai. Siap-siap istirahat dulu 2 hari. Sebelum Senin mulai lagi. Ya. Pakai masker jangan lupa masih ya. Ya, masker masih jangan lupa. Ini outdoor. Jadi menurut peraturan mah udah bisa. Tapi sebetulnya kita di kantong masing-masing bawa masker. Ya. Booster ya kalau booster bisa. Iya, kalau bisa booster. Dan Random Jumat kembali ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Iya. Bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita ngobrol apa hari ini? Hari ini mau ngobrol apa tadi, Van? Lupa. Oh, itu ada yang komen di salah satu video kita. Oh iya, oke. Temanya apa ya? Minta ngebahas tentang dialog. Dialog. Nah, ini dialog agak itu kan jualan kopi ya di Senayan ya? Itu kalau di Bintaro itu ada juga sih. Monolog kalau itu. Kalau di Bintaro itu kalau nggak salah namanya dialog beneran ya. Oh, itu monolog. Itu monolog. Oh, itu dialog beneran. Dialog itu ada satu lagi. Hotel bagus di Banyuwangi. Namanya dialog. Tapi O-nya 2, dialog. Gitu. Itu hotel favorit di Banyuwangi itu. Jadi kita bahas dialog nih. Boleh ya? Oke, kita bahas dialog. Nah, kita bisa dibilang sebagai ahli dialog ya, Van. Karena kita satu-satunya, kayaknya satu-satunya 2 orang yang konsisten membuat dialog. Iya. Selama berapa episode nih Random Jumat? Wah, udah ini aja udah season berapa ya? Iya, udah lama banget. Dari episode pertama kita yang di podcast doang. Iya. Yang di Spotify. Di Spotify yang direkam di mobil. Iya, betul. Itu saus tomat waktu itu ya. Episode pertamanya saus tomat, teman-teman bisa meluncur ke Spotify. Random Jumat itu yang pertamanya di situ tuh. Ya. Suaranya masih agak-agak noise gitu. Iya, dan apa ya, kalau menurut gua itu kadang-kadang ngapain sih bikin ngobrol gitu ya. Dialog gitu. Arahan kita tuh memang NFT. Kayak Gozali bikin selfie dirinya sendiri gitu kan. Itu kan dari tahun berapa sih? 2000. Setiap hari sejak 2008 sampai 2012 kalau nggak salah ya. Waktu 2009 orang juga nanya, ngapain sih lu mau tretin diri sendiri gitu. Mungkin suatu saat kita punya podcast ini bisa dibuat jadi NFT atau apa gitu. Simply karena kita konsisten dan pokoknya ngobrolnya terus gitu. Tapi kalau menurut lu dialog apa sih, Van? Ya kuncinya untuk punya dialog yang baik tuh gimana? Ya gini aja sih, ngobrol aja sih kalau menurut gue. Ya tergantung ya tujuannya apa. Karena kan podcastnya banyak ya, dan jarang yang sendiri. Sekarang mah kan jadi... Maksudnya selalu ada tamu gitu ya? Iya betul. Dan bentuknya itu tanya jawab gitu. Iya. Jadi kan si hostnya menanyakan sesuatu, si tamunya menjawab gitu. Iya. Baik itu menggali maupun meskipun akhirnya nanti tektokan gitu ngobrol, tapi formatnya adalah tanya jawab gitu. Kalau kita kan nggak ada bintang tamunya ya, karena nggak ada yang mau. Saya bukan nggak ada yang mau, kitanya yang repot. Bukan apa-apa, mic cuma 2. Mic cuma 2, terus waktu juga cuma 2 Sabtu sama Minggu gitu. Jadi kalau kalian mau jadi bintang tamu di sini boleh loh. Boleh ya. Bilang aja gitu. Iya, tapi harus ke sini. Jangan bentak kita ketemuan di Jakarta Utara, nggak bakal jadi. Ya kita kayak gini aja dialog mah gitu. Maksud gue format obrolan gitu ya. Dialog itu kalau menurut gue adalah ya sebuah percakapan gitu, dan percakapan itu kan bukan hanya tanya jawab. Iya. Gitu kan, kadang ada yang bilang, wah kuncinya mah adalah komunikasi gitu kan. Misalnya ada masalah apa ya, kuncinya adalah komunikasi, tapi yang dimaksud komunikasi di situ adalah tanya jawab gitu. Iya, betul. Bukan cuma tanya jawab. Betul. Ya, menyatakan ketidaksetujuan. Sebenarnya iya, menyatakan persetujuan atau tapi sebenarnya nah, kalau teman-teman yang sales, kemampuan untuk membuat dialog yang baik itu kunci itu. Itu kunci itu. Karena kalau ngobrol sama Irfan nih ya, kita udah kenal berapa? 10 tahun lebih ya. Bahkan saya mau kasih tahu teman-teman nih, yang ngasih nama Harnas itu Irfan sebenarnya.
di apa? Tadi nama saya Hari Nazarudin ya. Cuman di waktu itu World Food Heritage yang di World apa namanya? Yang di WFHC apa sih? Heritage City, World Food Heritage City. Pokoknya kita pernah ngadain ada acara kuliner di gedung perpustakaan gedung arsip nasional di Gajah Mada. Kita ngadain bazar kuliner di situ. Nah, terus kebetulan Irfandi nganterin kotak makanan karena nama gua panjang buat gua gitu. Jadi sama dia disingkat Har sama Nas gitu. Terus gue lihat namanya bagus juga ya Harnas. Sejak itu semua gue kenalnya sebagai Harnas gitu. Sebenarnya kasih nama tuh Irfan. Nah, untuk teman-teman yang sales itu kemampuan untuk dialog dengan orang yang nggak kenal, ya itu tuh lebih susah tuh. Kalau orang udah kenal tuh lebih mudah sebetulnya karena kita udah tahu masing-masing minatnya apa. Tapi kalau orangnya belum kenal, terus disuruh berdialog, nah itu agak susah. Kalau kita nanya terlalu cepat, orangnya akan bilang, ini gue kok kayak diinterogasi gitu loh. Lu baru kenal udah mau interogasi gue gitu ya. Nanya mulu kayak tamu. Padahal emang tamu gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya pertanyaannya kebanyakan yang disebut close open-ended question sama close-ended question. Jadi bisa dijawab dengan ya atau tidak gitu. Kelar itu. Iya, Bapak udah lama kerja di sini? Udah. Terus Bapak di jabatan ini udah lama? Udah. Kira-kira Bapak ada keperluan? Tidak gitu. Kelar itu obrolan. Iya, itu kelar gitu kan. Jadi seninya untuk membuat dialog itu mengalir ya ada di situ gitu ya. Nggak boleh pakai close-ended question, selalu open-ended question. Jangan bisa dijawab ya atau tidak. Jangan terlalu banyak gitu lah minimal. Iya, menurut Bapak gimana Pak produksi sekarang itu lagi bagus atau lagi jelek? Itu biasanya orang akan bilang, aduh bagus Pak, atau aduh sekarang kita lagi sepi Pak, gitu. Itu bisa untuk atau kalaupun menggali. Tadi kayak, lo udah lama Pak di sini? Udah. Gimana Pak selama ini? Nah, iya gitu betul. Jadi lo melanjutkan dengan open-ended question itu. Iya, melanjutkan dengan open-ended question itu. Dan kalau gue sih, kalau gue mau ketemu dengan orang yang sekarang kita bisa manfaatin sosial media, teman-teman ya. Sebab salah satu kebiasaan gue adalah sebelum gue ketemu orang yang gue sama sekali nggak kenal, gue suka Google namanya. Oke. Ya kan? Kalau keluar di Facebook atau di mana gitu ya, terus dia hobinya apa nih? Misalnya dia naik sepeda, atau banyak foto-foto dia lagi manjat gunung gitu, atau banyak foto-foto makan-makan gitu kan. Nah kalau makan-makan aman tuh. Ya kan? Kalau orang yang senang makan tuh, Pak terakhir makan ini di mana Pak kira-kira? Gitu kan langsung dia itu enak tuh Pak, ada di sini ada makan. Wah itu ada customer yang gue sangat karena rata-rata customernya senang makan gitu. Jadi walaupun dia nggak pernah beli juga gue ke situ terus. Kenapa? Karena gue senang aja. Setiap kali ke sana selalu diajak makan ke tempat yang menarik gitu. Nah makanan itu jadi kunci untuk ngobrol karena dia hobinya makan. Kalau dia hobinya naik sepeda atau apa, mungkin kita bisa google dikit sepeda tren terbaru tuh apa sih gitu ya, gitu. Atau satu hal juga harus ada berita-berita yang terupdate tuh kita mesti tahu tuh. Oh iya benar. Iya misalnya tahu nggak tentang kasus yang itu apa namanya? Gitu kan, gitu, bener, yang sekarang lagi bukan gitu gosip, kan? Ya, yang nanti berita terbaru lah. Iya betul berita terbaru. Jadi itu mesti tahu tuh teman-teman supaya minimum kalau nggak tahu dia hobinya apa, ketika ngomongin itu dia bisa merespon gitu kan. Oh iya Pak, ini itu bisa panjang itu ngomongannya gitu. Iya benar. Itu buka obrolan itu susah gitu. Karena kan sampai ada istilah apa? Pick up line ya kan. Iya, betul. Ada istilah pick up line, ada apa ice breaking gitu ya, sampai ada tekniknya dipelajari segala macam gitu. Memang susah sih kalau menurut gue. Iya, apalagi bukan kayak gue gitu ya, bukan orang yang striking conversation. Jadi kayak gue di seminar gitu misalnya kan, perwakilan dari tiap universitas satu orang gitu ya, gue datang sendiri kan, nggak sama temen ya, datang sendiri, mejanya gabung sama meja sebelah gitu. Iya. Pak, dari mana? Iya. Dari universitas ini di Banyuwangi. Oh iya, saya dari Tangerang. Iya. Udah. Introvert ya istilahnya, introvert ya. Introvert. Udah, abis gitu udah ya. Udah mulai acaranya.
Introvert istilahnya. Iya gitu. Jadi susah sih. Buat gue tuh susah sebenarnya buat ngobrol. Orang mungkin ngelihat gue kata, oh Pak Irfan mah channel YouTube-nya sama Harnas ngobrol mulu gitu. Di channel yang satunya juga ngobrol gitu. Terus ya komedian lah, masa nggak ini sama publik segala macam. Gitu. Tapi ya susah sebenarnya buat gue. Buat gue membuka dialog dengan orang, jangankan orang asing gitu, orang kenal aja, gue tuh susah sebenarnya ngobrol. Kayak siapa lah gitu misalnya kita kenal gitu, gue tahu dia siapa, ngapain, gimana gitu. Tapi kayak ya, udah, ya. Terakhir sepedaan kemana? Ke ini Cibinong, ada rute bagus. Oh, ya sudah. Nggak lanjut ngobrolnya gitu. Jadi nggak gampang ya? Nggak gampang. Nggak gampang memang. Memang nggak gampang. Dan memang dari volume suaranya kelihatan teman-teman. Kalau ini introvert, kalau ini extrovert. Problem gua adalah gua harus berhenti ngomong. Gitu loh. Dan terus terang yang mengajari gua untuk berhenti ngomong adalah dua. Yang pertama rapat RT. Kalau bisa diam, kalau nggak kecuali gua mau pulang gitu. Kalau semakin gua ngomong semakin panjang gitu ya. Gua harus menahan diri supaya nggak ngomong. Dan kedua itu sejak pandemi kan gua ada IG Instagram Live. Nah, Instagram Live itu kan Fermentasi Nusantara setiap hari Selasa, itu masih ada tuh. Dulu namanya ngobrol bareng Kang Harnas saking bosennya. IG Live waktu itu Om Willy Wongso yang bilang, Har, kenapa nggak IG Live aja? Terus dia ajak gua IG Live sekali, gue bilang, oh ya boleh juga ya Om ya. Iya, kamu daripada bengong IG Live aja gitu. Akhirnya sampai sekarang gue sering IG Live, dan itu kan ketemu beberapa orang yang gue sama sekali nggak kenal. Emang ada yang lancar gitu ya, ada yang orangnya agak susah cerita, gue mesti gali-gali. Tapi memang sebagai host, kitanya itu nggak boleh banyak ngomong. Dan itu susah, teman-teman. Karena gue selalu pengen ngomong gitu kan. Gitu. Ya, itu sama juga tuh. Yang nggak pengen ngomong disuruh ngomong susah. Yang ngomong terus harus berhenti. Itu juga susah, If you want to be a good host, kan kita lagi kasih panggung sama tamu kita nih. Yang ngomong tuh harus tamunya. Jangan kita yang ngomong gitu. Walaupun kita tahu topik itu gitu. Terus dia ngomong sesuatu yang kita nggak setuju atau kita lebih tahu, kayaknya nggak gitu deh gitu. Kita harus tahan, nggak boleh wow gitu. Nah itu yang bagian yang paling susah. Iya, itu lebih susah lagi kalau formatnya obrolan bukan tanya jawab. Karena kalau tanya jawab kan ya lu nanya, orang yang ngejawab, selama jawabannya belum habis mah biarin aja ngomong gitu kan. Betul. Gitu kan. Kalau yang kayak gitu ahlinya adalah, kalau menurut gue salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini melakukan itu adalah Kang Soleh Solihun. Nah, Kang Soleh Solihun itu bisa memancing orang dengan pertanyaan gitu. Jadi dia pertanyaannya nembak tuh, habis gitu orang yang ditanya itu akan ngomong terus, dan selama orang yang ngomong dibiarin aja. Jadi nggak dipotong, nggak di ini gitu ya. Beberapa host bahkan yang sangat terkenal atau lebih terkenal dari Kang Soleh, Kang Soleh terkenal ya. Bukan maksud tidak terkenal, tapi yang lebih terkenal sebagai host gitu, itu masih punya kecenderungan untuk motong gitu, motong obrol. Padahal formatnya tanya jawab. Nah, apalagi kalau formatnya obrolan. Kalau formatnya obrolan kan gini, kalau tanya jawab kan istilahnya kan kalau di jurnalisme gitu ya kan, lu mewakili suara penonton, lu mewakili pertanyaan penonton, lu menanyakan ke narasumber apa yang ingin penonton tanyakan. Tapi kalau obrolan kan lu aja gitu kan, kita selevel lah gitu. Nah, tinggal lu yang lu bilang tadi, gue lebih ngerti sih bagian ini sebenarnya gitu kan, tapi janganlah lu hostnya gitu. Namar? Enggak. Jadi kan kayak lu ada rasa-rasa kayak gue ngerti nih topik ini gitu, gue pengen ngomong juga, lu salah lu gitu lah kayak gitu. Dalam format dialog, dalam format obrolan lebih susah nahan dirinya menurut. Iya betul. Karena itu kalau nanya tanya aja gitu. Iya. Selama lu jawab belum berhenti mah gue diemin aja. Iya, tapi problemnya tanya jawab itu tidak menarik untuk ditonton. Obrolan lebih menarik ya. Seringkali begitu. Makanya orang-orang kayak Oprah Winfrey misalnya ya, itu dia jago dalam menangkap emosinya si tamu yang dia bawain, sehingga tamu itu bisa men-share sesuatu yang biasanya dia nggak share gitu. Making orang itu tuh comfortable ngomong sama dia. Nah itu satu level lagi. Pertama nggak ngomong, ya kan?
kedua membuat dia comfortable ngomong sama lu. Itu lebih susah lagi, dan kalau online kayaknya berat. Kalau begini baru bisa, karena kita bisa membaca gerak-geriknya gitu kan. Kita itu mesti bacanya keseluruhan tuh. Ya, harus satu paket tuh bacanya gitu. Dan itu menarik juga, seni berdialog gitu ya. Seni ngobrol gitu. Seni ngobrol, seni berdialog, supaya dua-duanya message-nya nyampe. Karena tidak boleh ada yang mendominasi gitu sebetulnya dalam dialog itu kan. Nah, gua ngelihat kebanyakan, tapi kalau tadi lu bilang salah satu yang paling bagus dalam tanya jawab ya, kalau menurut gua adalah reporter Radio Sonora kalau lagi ngebahas kecelakaan lalu lintas. Oh, itu dia bisa membuat orang nyaman sekali sampai bercerita hal-hal yang mereka tidak lihat. Menurut Bapak kecelakaannya kenapa? Nggak tahu Pak, saya kan di jalur ketiga, dia jalur pertama. Oh iya, tapi menurut Bapak kenapa? Nggak tahu Pak, menurut Bapak kenapa? Ya mungkin asnya patah Pak. Ada. Dia mulai ngarang gitu. Ya, segitu skillfulnya apa bisa menggali sesuatu yang tidak ada. Tapi ya ini lucu-lucuan aja ya. Dan itu susah loh. Itu susah, iya. Skill itu kan susah. Meskipun dia spekulatif, tapi artinya kan dia berhasil membawa orangnya jadi, paling nggak gini, lu bayangin bahwa orang itu jadi confidence kayak, oh gila wartawan loh nanya gue gitu. Gue harus mengeluarkan sebuah statement nih gitu. Betul. Dan orang Indonesia kan susah bilang nggak tahu Pak, saya gitu susah. Tapi itu satu seni sih Van kalau menurut gue ya. Dan sekarang mulai dapat panggung tuh acara-acara dialog kan, Deddy Corbuzier misalnya, acaranya kan sempat meroket, itu kan sebenarnya sebuah dialog gitu ya. Kalau dengan naiknya YouTube. Kalau menurut gue sih kayak, ya itu tadi kayak Deddy Corbuzier, terus teman-teman yang lain gitu. Menurut gue sih itu forwardnya masih tanya jawab ya. Kalau menurut gue, jadi ya karena memang dia host, lalu ada bintang tamu gitu. Jadi kan sekali lagi dia mewakili pertanyaan penonton untuk ditanyakan, meskipun kemudian dikomentarin lagi, gitu. Dikomentarin lagi versinya dia. Jadi nggak full penggalian tanya jawab gitu. Tapi menurut gue format dasarnya masih tanya jawab gitu. Dan ya bener sih, panggungnya lagi gede sekarang. Iya, panggungnya lagi gede. Dengan naiknya YouTube, dulu kan orang nonton TV. Nonton TV kan tanya jawabnya jarang. Harus ada slotnya gitu kan. Kalau di YouTube kan orang bisa nonton obrolan siapa aja gitu. Jadi sekarang lagi naik nih tema-tema obrolannya. Tapi kalau lu pernah nonton satu atau mendengar satu dialog yang bagus nggak, Pan, yang lu inget? Wah, susah tuh jawabnya. Siapa ya? Nggak langsung inget gue, tapi gini, gue tuh bukan lagi suka, gue selalu suka dengan style ngobrolnya Jimmy Fallon. Oh, Jimmy Fallon ya. Ya, Jimmy Fallon itu dia selalu berhasil membuat tamunya yang selebritis biasanya ya, untuk cerita yang enggak gitu. Iya. Dia bisa cerita yang enggak gitu kalau sama Jimmy Fallon, padahal dia formatnya sebetulnya ya mungkin karena itu karena dia bukan tanya jawab. Dia bertanya itu bukan dalam rangka mewakili keinginan pemirsa gitu. Tapi dia bertanya karena dianya pengen tahu. Terus abis gitu jadi ngobrol gitu. Kayak lu nanya gini kan. Lu pernah nggak dengar dialog yang buat lu terkesan gitu? Kan lu tidak mewakili penonton gitu ya. Tapi ya lu pengen tahu, terus nanti, oh kalau gue pernah Pak, dulu gini. Nah gitu kan. Si Jimmy Fallon tuh kalau menurut gue kayak gitu. Cara dia menggali dan berdiskusinya itu bukan tanya jawab. Menurut Bapak, menurut kamu, atau menurut, ini kan dia tuh selebritis kan. Film terbaru kamu gimana lagi ini? Tapi dia bisa nanya yang enggak gitu. Orangnya cerita yang enggak juga. Itu gue nonton di YouTube tuh cukup banyak gitu ininya, potongan-potongan dialognya dia dengan late night ya. Iya. Jimmy Fallon seru-seru sih biasanya. Tapi nonton itu memang menyenangkan ya. Menyenangkan. Jay Leno dulu ya kan, Leno, terus Jimmy Fallon ya. Menyenangkan. Kimmel satu lagi, Jimmy Kimmel satu lagi. Jadi sering ketukar tuh Jimmy Fallon sama Jimmy Kimmel. Tapi menyenangkan ya. Nonton dulu kan Oprah Winfrey juga ada. Terus Ellen DeGeneres ya betul. Dia ada udah closing juga. Tuh ininya. Udah selesai ya? Udah last session ya kemarin. Oke. Udahan dulu dia bikin yang lain. Ya banyak sih kayak gitu. Cuma kalau Indonesia
Ada Najwa. Ada Najwa. Najwa Shihab. Oh sekarang banyak pisan nih. Banyak. Desi Anwar ada. Terus Rosa ada. Vincent Desta. Iya, itu juga ada. Ada. Iya, Vincent Desta. Terus teman-teman komedian juga banyak yang bikin. Iya, betul. Oh iya, teman-teman komedian banyak yang bikin. Banget yang bikin. Kalau ditanya ada yang berkesan, bagus-bagus sih gitu ya. Jadi masih sekarang tuh masih ini bukan main aman ya. Maksudnya jawabannya bukan jawaban aman gue gitu ya. Tapi gue merasa level bagusnya itu masih setara lah gitu. Jadi belum ada yang menurut gue kayak wah kayak gini nih harusnya gitu. Itu selain mungkin yang tadi itu yang Kang Solihun gitu ya. Iya. Itu dia punya YouTube sendiri ya? Iya, namanya apa YouTube-nya? Gue lupa. Coba di Google aja ya teman-teman ya. Ntar di YouTube di browser. Boleh nonton, gue juga penasaran. Solihun dia bisa ngobrol 1 jam sama Ariel Noah gitu. Oh, oke. Kayak bahasa Sunda. Dan kalian dengerin sampai habis gitu. Kayak mau diberhentiin tapi sayang gitu. Itu tahu-tahu udah sejam aja gitu. Nah, yang lain tuh masih di level bagus yang sama. Jadi menurut gua levelnya udah bagus. Iya. Levelnya tuh udah bagus gitu. Cuma kalau ditanya ada satu yang menonjol nggak? Belum. Kalau menurut gua masih di level bagus yang sama. Jadi kalau di kelas itu belum ada bintangnya lah, belum ada bintang kelasnya lah gitu ya. Tapi mereka kelasnya udah sangat tinggi kalau menurut gua dari ya tentu beberapa ada yang tidak sebagus yang lain tentu saja ya. Cuma pada umumnya itu menyenangkan lah buat ditonton. Iya. Jadi karena sekarang itu nilai edukatif tontonan-tontonan diskusi itu udah mulai lumayan banyak ya. Yang bisa didapetin di YouTube gitu ya. Iya. Maupun di film-film gitu ada dialog juga di film-film yang bisa berkesan juga buat kita gitu. Iya. Oh ya kalau dialog kutipan-kutipan dialog tuh dari film tuh seru-seru biasanya orang yang bisa inget gitu kan. Iya. Ya betul. Oh, gue pernah nonton ini Har. Jadi dulu di TVRI, tapi TVRI zaman dulu, dulunya tuh nggak dulu banget lah, awal 2000-an gitu. Iya. Itu lagi menampilkan tokoh politik. Jadi waktu itu ada seru-seruan tentang politik. Gua nggak usah sebutin lah siapa tokohnya gitu. Tapi pokoknya itu lagi seru banget gitu. Dan TV-TV yang lain tuh kayak susah gitu dapet statementnya dia gitu. Ini si tokoh ini tuh datang ke studio ngobrol. Ya talk show lah gitu ya, dialog dengan reporter dengan hostnya gitu. Oh biasalah pakai dasi. Gue lagi browsing ini kan, browsing channel gitu. Wih ada ini gitu. Terus topiknya kan ditulis di bawah. Topik yang lagi hot banget gitu. Dulu kayak bangsa-bangsanya Metro terus yang lain tuh kayak belum dapet tuh si orang ini gitu buat datang. TVRI dapet. Gue pikir, asik nih kan nonton jam 9 malam. Set, gue nonton. Emang bagus gitu. Maksudnya beneran itulah yang lagi dibahas tuh yang lagi hot itu kan. Tak. Lagi tengah-tengah ngobrol, lagi hot-hotnya. Itu kalimatnya si bapak itu belum koma-koma acan gitu. Jangankan titik gitu, koma aja belum. Jadi beneran lagi di tengah ngomong. Jadi kementerian yang mengurus masalah ini itu perlu, baru sampai situ, acaranya berhenti. Diganti panggung musik. Tiba-tiba tuh langsung cut. Abis itu panggung musik, lagunya itu bukan lagu pop biasa gitu maksud gue. Dan lu tau lah ya kalau dulu kan di TVRI ini Orde Baru bukan? Enggak 2000-an. Oh, 2002, 2003 gitu lah. Ya it's 20 years ago by the way. Iya. Udah lama juga itu gitu. Cover lu tau kan di TVRI itu kan sering kali ada acara musik yang penampilnya itu bukan penyanyi aslinya gitu. Iya. Nah acara-acara seperti itulah. Jadi acara-acara musik yang biasa saja gitu. Yang menurut gua itu jauh kalah penting dibanding obrolan yang barusan. Itu obrolan kepotong di tengah. Abis gitu acara musik. Gue pikir ini gimana? Gantung pisan gitu. Gue punya pertanyaan satu, ngapain tahun 2000 lu nonton TVRI, Van? Lagi browsing aja. Itu pertanyaan besarnya. Ini apa sih? Gue pikir Orde Baru, lu gak ada pilihan lain nontonnya. Kayak lagi malam-malam gitu jam 9 kan, pindahin begitu. Wih, ini nih gitu. Tahu-tahu abis gitu gue berpikir ya, gue kalau lagi ada acara talk show kayak gini gue nggak mau nonton.
Tengah-tengah lagi seru-serunya tuh. Tengah-tengah putus ya. Gue tungguin tuh 1 lagu, 2 lagu, gue pikir kan iklan atau apa gitu. Sejam loh itu acara musiknya. Nggak balik lagi tuh kayak acara talk show. Mungkin kalau lu tanya ada talk show yang paling berkesan itu. Karena lu pengen tahu belakangnya gimana gitu ya. Belakangnya gimana. Iya, Kalimatnya gantung pisan. Iya, dialog yang bagus itu kan kalau masing-masing bisa keluar potensinya gitu ya. Si yang ngobrol, yang diajak ngomong dan yang ngomong ini sama-sama bisa keluar potensinya gitu. Kalau menurut gua sih, ya sekarang udah mulai banyak lah ya. Sekarang udah mulai banyak yang bisa menghasilkan dialog yang bagus gitu ya. Ya, itu skillnya kayaknya juga udah mulai ditangkep lah sama orang-orang dan mulai bisa diolah gitu jadi sebuah produk gitu, produk tontonan ya kayak kita lah gitu. Mudah-mudahan sih ditonton, paling nggak didengerin lah ya. Kalau ditonton mah visualnya gini aja gitu. Nggak ada yang menarik visualnya Nggak ada istimewanya, jadi didengerin aja lah gitu ya. Tapi memang itu skill yang harus dipelajari sih. Jadi skill untuk ngobrol itu harus dipelajari sih. Skill untuk memperpanjang pembicaraan gitu kan, itu sebetulnya itu skill. Dan ujung-ujungnya ego kita ini harus ditekan. Supaya dua ini tuh imbang gitu. Ya, kalau kita ngelihat di TV orangnya egonya kenceng, jadi datang ke panggung debatnya udah siap mau berantem gitu ya. Nah itu nggak akan produktif. Ujung-ujungnya suka ada yang bilang ya oke lah we agree to disagree. We agree to disagree artinya lu membuang waktu jutaan orang yang nonton. Sebab nggak usah nonton juga udah disagree gitu loh. Iya kan? Kalau dalam diskusi itu lu jadi dari disagree jadi agree atau ada poin-poin yang lu bisa agree itu kan berhasil berarti diskusinya. Tapi kalau ujung-ujungnya agree to disagree ya buang-buang waktu lu ngomong dari tadi gitu loh. Mendingan lu nggak usah ngomong sekalian gitu. Ya. Jadi itu satu hal yang menurut gue penting. Kalau agree to disagree itu keluar, berarti dua belah pihaknya kalah. Yang nonton juga kalah, ngapain gue nonton gitu. Ya kan? Dan ini kan sekarang udah mulai banyak kegiatan-kegiatan offline lagi ya, kayak ketemuan orang, apa segala macam. Nah ini waktunya untuk mengasah lagi skill itu, karena kemarin kan online mah nggak enak gitu ya ngomongnya. Iya betul. Video call-nya lah gitu ya. Kan, mau metaverse-nya gitu, lo ketemu sebagai avatar gitu, tetap aja lah lain gitu ininya. Jadi ya mumpung udah mulai balik lagi nih gitu, lu coba ngobrol-ngobrol sama orang sebelah, sama teman kerja di kantor ya mungkin kan berarti udah lebih dari 1-2 tahun kan nggak ketemu fisik gitu. Sekarang udah 3 bulan terakhir mungkin udah ketemu intens gitu, udah mulai ngobrol-ngobrol lagi gitu segala macam. Karena untuk menghindari juga ini kalau gue lihat kayak reverse culture shocks dari online ke offline. Oh iya, pasti ada. Pasti ada reverse culture. Kita juga mengalami. Gitu. Kita juga mengalami. Iya, jadi ya dengan ngobrol-ngobrol itu mudah-mudahan rada lebih ringan lah efek dampak dari reverse culture shock itu dari online balik ke offline ini gitu. Betul. Nah, teman-teman punya pengalaman apa tentang dialog? Ya, misalnya pernah ngobrol di kereta atau di pesawat terbang itu biasanya berkesan tuh ya. Itu ngobrol di klub. Kalau ngobrol di klub tuh isinya gitu biasanya gitu. Hah? Kalau ngobrol di klub rata-rata bahasa tubuh kan. Ngobrol di klub itu sama kayak ngobrol di Gojek. Iya. Mbak ini. Hah? Iya. Sambil gak kedengeran gitu. Lu gak denger dia ngomong apa, dia juga gak peduli jawaban lu gitu. Beda, tapi kalau ngobrol di klub rada wangi. Gua gak tahu. Oke, teman-teman ada pengalaman dialog apa? Silakan tulis komennya di sini. Thank you juga yang udah ngusulin tema dialog ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Dan juga nyalakan notifikasi supaya kalau ada video baru bisa di-info. Ya. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Bye. Bye.